Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tersenyum, untuk melihat, untuk menyaksikan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan apa-apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena keinginan kita banyak. Enggak setiap keinginan kita itu baik buat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, setiap yang kita butuhkan Allah berikan kepada kita. Tapi setiap keinginan kita tidak semuanya Allah berikan kepada kita. Karena Allah tahu bahwa andai kata keinginan kita diberikan semuanya, maka akan membuat kita bisa celaka diri kita di dunia dan di akhirat. Mari sama-sama menunggu teman kita. Mohon maaf, ini perjalanan dari Bandung ke Bekasi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya, kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gimana kabarnya sahabat-sahabat? Mudah-mudahan kabarnya baik. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, itulah yang terbaik untuk kita semua. Sahabat, ada 4 janji Allah yang pasti akan Allah tunaikan kepada kita, janjinya. Karena Allah berjanji, innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Janji yang pertama yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berjanji yang pertama, andai kata bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka akan Allah tambah nikmatnya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita kufur, kita tidak gunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk kebaikan, maka azab Allah sangat pedih. Sahabat-sahabat, bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan pikiran, dengan memikirkan bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu semuanya bukan karena ikhtiar kita, tetapi karena semata-mata Allah menghendaki pemberian kepada kita.
bukan karena kerja keras kita, bukan karena ikhtiar kita, tetapi karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin sekali memberikan kepada siapa saja yang Allah cintai, Allah kehendaki. Bersyukur dengan hati, dengan merasakan sedalam-dalamnya bahwa apa yang Allah berikan, nikmat makan, minum, hirup udara, tidur, nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kendaraan, nikmat tempat tinggal, anak, suami, istri, itu nikmat dari Allah, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian dalam hati kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba yang dikasih, Engkau yang mengasihi, hamba yang diberi, Engkau yang memberi. Seyakin-yakinnya tanpa ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semuanya dengan kasih sayangnya, bukan karena kitanya yang hebat, pintar kita, bukan. Kemudian kita mengakui bahwa kita ini adalah hamba yang sangat tidak punya apa-apa, maka Allah lah yang memberikan apa-apa kepada kita. Kita yakin seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwa Allah sang khalik kita, makhluk. Itulah caranya bersyukur dengan hati. Kemudian kita ucapkan juga alhamdulillah tadi dengan lisan, kemudian kita dengan pikiran, kemudian dengan hati, dengan perasaan. Itu juga kita sebut terus alhamdulillah setiap di dalam hati kita. Kemudian bersyukur dengan perilaku, yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk apa-apa saja yang disukai oleh Allah. Mata, telinga, tangan, kaki, lisan, pikiran kita, kendaraan kita, kita gunakan untuk sesuatu yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang kita, ilmu kita, tenaga kita, akal, pikiran kita, kita gunakan untuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan perilaku, dengan panca indera kita. Janji yang pertama tadi, siapa yang bersyukur akan Allah berikan tambahan, siapa yang kufur akan Allah berikan azab. Kita ingat-ingat terus nikmat-nikmat Allah, kita ingat terus. Itulah bersyukur dengan hati atau dengan pikiran. Yang kedua, janji Allah yang tidak akan pernah diingkari adalah fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepada aku, pasti akan aku ingat kepadamu. Itu janji Allah. Kalau kita lalai kepada Allah, maka Allah bisa jadi melupakan kita pada saat kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang terus mengingat Allah dengan berzikir, apapun yang kita lihat, yang kita dengar, sedang makan, sedang minum, sedang mau tidur, sedang pakai mobil, sedang di rumah, sedang apapun, kita langsung ingat. Sedang hujan, sedang ada angin, kita ingat kepada yang menciptakan itu semuanya. Maka itulah fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa kepada Allah, maka jangan heran kalau kita butuh kepada Allah, Allah lupakan kita. Walaupun Allah tidak akan pernah lupa kepada kita. Istri kita bisa lupa kepada kita, suami kita bisa lupa kepada kita, orang tua kita bisa lupa kepada kita, anak bisa lupa kepada orang tua, teman bisa lupa kepada teman kita. Tapi Allah, walaupun kita nggak ingat kepada Allah, tetap Allah itu ingat kepada kita. Kalau Allah tidak ingat kepada kita, itu mungkin kita tidak diberikan nafas lagi oleh Allah, tidak dibangunkan oleh Allah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala berjanji,
siapa yang mengingatku maka aku akan ingat kepadamu. Dalam arti ketika kita kadang-kadang butuh pertolongan Allah, Allah nggak nolong kita, itu bisa jadi karena kita tidak sering-sering mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa, menzalimi, mengazab hambanya selama hamba itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, minta ampun kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Maka Allah tidak akan mengazab hambanya selama ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di kegelapan malam. Maka dari itu, ketika ada azab, ada musibah, ada bala, kita punya balas budi, punya hutang budi sebetulnya kepada orang-orang yang senantiasa bertahajud di tengah malam. Kita punya hutang budi kepada mereka yang selalu bangun malam. Kita punya hutang budi karena bangun malam, beristighfar di tengah malam itu adalah meredam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji yang keempat adalah janji yang keempat yang tidak akan pernah Allah ingkari adalah tadi, siapa yang bersyukur akan Allah tambah nikmatnya. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan mengazab selama Allah memberikan selama masih beristighfar kepada Allah. Kemudian ketika kita mengingat, berzikir kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Yang keempat, janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Niscaya pasti akan aku kabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu tidak ada keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun. Hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yakin, beriman kepada hal yang gaib. Siapa yang gaib itu? Allah Maha Gaib. Yang gaib yang Allah ciptakan juga banyak. Jin, malaikat, angin, ya, setan, itu makhluk Allah yang gaib. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Gaib. Tapi bedanya Allah itu satu-satunya Sang Khalik, dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan juga ada yang gaib, ada yang nyata. Siapa lagi orang yang bertakwa yang Allah sampaikan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang mendirikan sholat, tandanya orang yang takwa itu orang yang mendirikan sholat. Yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang mensedekahkan hartanya, sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang yang bertakwa itu cirinya adalah yang keempat, orang yang yakin, beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada kita dan sebelum kita. Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan kitab sebelumnya, yaitu Taurat kepada Injil kepada Isa. Kemudian sebelum Injil ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan untuk kaumnya, Injil untuk kaumnya zaman dulu, Taurat kepada kaumnya Nabi Musa. Sebelum Taurat ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan kaumnya, berlaku untuk kaumnya saja. Sedangkan Al-Quranul Karim itu
itu di dalamnya ada Zabur, isi Injil, isi Taurat, disempurnakan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat sempurna. Dialah Al-Quranul Karim yang ada 30 juz, ya. Itu adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan yang kelima adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Cirinya Allah sampaikan adalah orang yang yakin, beriman kepada adanya hari akhir. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita semuanya harus wajib yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu sedikit pun. Tanpa ragu sedikit pun, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita punya Allah yang maha baik, yang maha luar biasa, yang selalu janjinya tidak akan pernah tidak ditepati. Pasti Allah tepati, sahabat-sahabat. Loh, tapi Kang Asep, gimana itu doa saya tidak dikabul-kabulkan? Saya minta sehat tidak disehatkan, kita minta sembuh tidak disembuhkan, kita minta jadi orang kaya tidak dikayakan. Padahal sudah berdoa, katanya ud'uni astajib lakum, katanya semua doa diijabah. Sahabat-sahabat, Allah mengijabahnya doa kita dengan 3 cara. Cara yang pertama, sesuai dengan yang kita minta, cash. Ya Allah, minta mobil, kita ikhtiar dapat mobil. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan, karena menurut Allah baik buat dunia akhirat kita. Yang kedua, ya Allah minta mobil, ya Allah minta kaya, ya Allah minta sembuh. Kata Allah, mobil kamu belum dibutuhkan, aku akan tolong dulu anakmu itu yang sedang sakit, maka anaknya disembuhkan, mobil tidak dikasih dulu. Karena lebih penting anak daripada mobil saat itu untuk kita. Itu Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa kita. Doa terus kepada Allah, minta mobil, minta kekayaan, minta kesehatan, minta kesembuhan, minta jodoh, minta anak. Tetapi Allah kabulkan dengan cara digantikan dengan nilai-nilai pahala yang menjadikan sebuah celengan pahala, tabungan pahala, yang nanti ketika orang lain tidak punya pahala dan kita nggak punya pahala sholat, pahala zakatnya sedikit, pahala sedekah dan puasa sedikit, nyatanya pada saat kita ditimbang, pahala saya kok banyak. Ternyata pahala tersebut, kata Allah, dari mana ini ya Allah, kok saya mendapat pahala banyak? Itulah waktu itu dulu kamu berdoa, minta ini, minta itu, tetapi aku nggak kabulkan waktu itu secara langsung di dunia, secara cash. Tetapi kamu tidak pernah putus asa, tetap berdoa. Nah, setiap doamu itu aku kagum kepadamu, apalagi doanya sambil nangis. Maka dari itu aku kabulkan dengan cara ditukar dengan nilai pahala menjadi pahala betul-betul tabungan. Maka lihat ini, kata Allah, ini lihat bahwa begitu besar nilai celenganmu selama ini aku kumpulkan untuk bekal kamu saat ini, di mana orang lain kelabakan tidak punya pahala, kamu pahalanya begitu banyak. Ketika kamu waktu di dunia dizolimi oleh suamimu, dizolimi oleh istrimu, dizolimi oleh tetanggamu, oleh temanmu, tapi kamu tetap berdoa, kamu tetap bersabar. Nah, oleh sebab itu aku gantikan saat ini dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya matiin dong. Kita semuanya sangat yakin kepada Allah sesuai dengan rukun iman yang 6 itu. Iman kepada Allah, Allah yang sangat dahsyat luar biasa. Tidak ada Tuhan selain Allah yang layak digantungi, diminta tolong, yang mampu, yang sanggup, yang
yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha cinta, maha kuasa, yang bisa menyatukan yang terpisah dan memisahkan yang bersatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghancurkan yang bagus dan membaguskan yang sudah hancur. Wa tu'izzu man tasya, Allah yang mengangkat derajat. Wa tudzillu man tasya, Allah yang menghancurkannya. Allah mampu. Biadikal khair, dalam genggaman Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini miring ya, karena sedang di mobil, nggak ada ininya jadi miring. Nah, jadi nggak berdiri, maaf ya. Jadi nontonnya gini. Oke ya, kita lanjutkan. Rukun iman yang nomor 2, kita beriman. Iman itu adalah sesudah percaya, kemudian yakin, dan seyakin-yakinnya. Itu adalah beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah sebagai pembantu-pembantu Allah, untuk disuruh-suruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Ribuan malaikat, bahkan puluhan ribu malaikat, bahkan jutaan malaikat yang Allah ciptakan, semuanya tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang membantah. Yang tugasnya tawaf sampai sekarang. Yang tugasnya sujud sampai sekarang malaikat. Yang tugasnya mencabut nyawa urusannya. Yang tugasnya menyampaikan rezeki itu ininya mencatat. Yang tugasnya mencatat, semuanya bertugas sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hanya yang dilakukan oleh malaikat cuman taat, tunduk sujud kepada Allah tanpa ada nafsu. Para malaikat tidak digoda oleh setan, tetapi kita manusia ini digoda oleh iblis, digoda oleh setan. Kemudian iblis dan setan juga tidak kelihatan oleh kita, tapi dia bisa melihat kita. Kita bayangkan punya musuh, kita nggak bisa melihat musuh, tapi musuh bisa melihat kita. Bagaimana mungkin kita nggak sering kalah oleh dia? Karena dia itu nggak kelihatan, tapi dia bisa melihat kita. Maka auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka wajar kalau kita malas sholat, malas untuk berbuat baik, malas zikir, malas nuntut ilmu. Kenapa? Karena setan selalu menggoda kita supaya kita jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari tausiah. Iman kita lembek, lemah, senang dia. Nah, kemudian itu para malaikat. Iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Itu semuanya kita harus yakini bahwa 4 kitab tersebut adalah kitab yang sama-sama isinya adalah la ilaha illallah, hanya menyembah Allah saja, tidak ada yang lain kecuali Allah saja. Di kitab 4 ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tauhid. Andai kata ada kitab yang tidak mengajarkan tauhid, itu bukan dari Allah, itu dari buatan manusia. Maka dari itu, kalau misalkan dari Allah, itu sama dengan Al-Quran. Di Al-Quran ada la ilaha illallah. Kemudian di Injil ada la ilaha illallah. Di Musa ada di Taurat ada la ilaha illallah. Kemudian di Zabur ada la ilaha illallah. Semua Al-Quran, semua kitab suci, semua kitab-kitab yang turun dari Allah, murni dari Allah, maka harus menyampaikan, mendakwahkan la ilaha illallah. Ketika ada yang belok, itu berarti bukan dari Allah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 kitab ini, kitab Zabur kepada Nabi Daud dan umatnya, berlakunya disempurnakan dengan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan umatnya, berfungsi dan berguna serta berlaku selama umatnya Nabi Musa. Disempurnakan lagi dengan adanya Injil kepada Nabi Isa dan kaumnya, dan berlaku selama ada kaumnya di Bani Israel. Kemudian disempurnakan lagi oleh Al-Quran dan
berlaku selama Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Kenapa sampai hari kiamat? Karena Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, khatamin nabiyyin, dan tidak ada Nabi dan Rasul sesudah Rasulullah SAW. Maka Al-Quran sudah disempurnakan, kitab suci sudah disempurnakan di Al-Quran. Maka kalau misalkan masih ada sekarang misalkan masih ada nih kaumnya Nabi Daud, itu pasti saat ini mengikuti apa petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Kalau masih ada sekarang umatnya Nabi Musa, maka akan mengikuti Al-Quran, akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau ada umatnya Nabi Isa sampai saat ini yang asli, yang taat kepada kitab Injil yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan mengikuti Al-Qur'an. Ini penting sampaikan kepada anak-anak kita, ya. Karena ini adalah keyakinan umat Islam yang harus diketahui, disampaikan dan diyakini, sahabatku. Bukan untuk menghina agama lain, tetapi ini kejelasan keterangan daripada Allah dan Rasulnya disampaikan di dalam Al-Quranul Karim, sahabat, dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, yang selanjutnya, yang keempat adalah beriman kepada Nabi, kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada kitab Allah, kepada malaikat, kitab dan Rasul Allah. Rasul banyak sekali. Para Rasul dan Nabi itu banyak sekali yang wajib diketahui, 25 Nabi, ya. Kemudian seluruh Nabi-Nabi dari mulai Nabi Adam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan ibu. Allah kuasa. Allah kuasa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Apalagi cuma tidak punya ayah, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Siti Maryam bisa hamil dan melahirkan. Kuasa enggak? Kuasa. Apalagi ada rahimnya, apalagi ada ibunya. Wong enggak ada ibu, enggak ada bapak, Allah kuasa menciptakan Nabi Adam alaihissalam. La haula wala quwata illa billah. Nah, sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang didakwahkan kecuali hablum minallah dan hablum minannas, kecuali la ilaha illallah dan percayalah kepada Rasul. Kalau misalkan Nabi Musa, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Kalau misalkan Nabi Daud, la ilaha illallah Daud Rasulullah. Kalau Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman, la ilaha illallah Sulaiman Rasulullah. Kalau misalkan zamannya Nabi Isa, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Kita dari mulai 1400 tahun yang lalu sampai saat ini, sampai kiamat, syahadatnya la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semua para nabi dan rasul hanya mendakwahkan, ayo sembah Allah yang esa, ayo bergantung hanya kepada Allah, ayo bersujud hanya kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Itu saja. Itu saja yang disampaikan oleh Rasul dan Nabi seluruhnya. Itu dua, bertakwa, menyembah hanya Allah satu saja. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Hanya itu. Bahkan Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, sahabatku. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir. Percaya tidak percaya, yakin atau tidak yakin, mau nerima atau tidak, kita akan pindah ke akhirat. Siapapun sekarang yang beriman, yang gak beriman, pasti akan ke kuburan, ke alam kubur. Bukan ke kuburan ya, ke alam kubur, ke alam barzah. Ya, yang beriman atau tidak, yang muslim ataupun yang gak muslim, yang ateis, semuanya akan ke alam kubur, ke alam barzah, dan ke alam mahsyar, dan akan ditimbang semuanya. Dan di situ hanya Tuhan, hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi yang aku Tuhan, semuanya akan
merunduk, akan malu. Yang menyembah-nyembah Tuhan selain Allah di dunianya, mereka pun akan disalahkan. Loh, saya kan menyembah engkau dulu waktu di dunia, kata yang disembahnya. Siapa yang menyuruh aku, katanya. Iya kan? Yang menyembah-nyembah iblis, yang menyembah-nyembah berhala, menyembah-nyembah matahari, menyembah-nyembah harta, itu tidak akan menerima mereka itu bahwa dia itu Tuhan. Sekarang mengaku Tuhan, tetapi di akhirat kelak tidak akan pernah berani mengaku Tuhan, karena di sana satu-satunya Maliki Yaumiddin, rajanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Di hari pembalasan nanti tidak ada yang mengaku raja, tidak ada yang berani menjadi raja, dan raja-raja semua yang mengaku raja akan tunduk, patuh, dan tersungkur, malu, takut, ngeri kepada Allah satu-satunya. Maka akhirat itu betul-betul ada, betul-betul nyata, betul-betul hak, dan wajib kita yakini seyakin-yakinnya. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi takdir tersebut bisa dirubah. Allah menyebutkan di dalam hadis qudsinya bahwa tidak ada yang bisa merubah takdirku kecuali doa, kata Allah Subhanahu wa taala. Takdir memang sudah dicatat sama Allah. Yang sudah dicatat sama Allah pasti akan terjadi kepada kita. Yang tidak dicatat oleh Allah tidak akan terjadi kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya catatan. Yang pertama catatannya adalah tidak ada yang bisa merubah takdirku yang sudah dicatat itu kecuali dengan doa. Ya. Yang nggak bisa dirubah itu adalah takdir yang sudah terjadi, dan yang nggak bisa dirubah adalah takdir tentang ibu kita. Kenapa kita keluar dari ibu yang ini, itu takdir pilihan Allah. Kita kenapa kulit kita seperti ini kok nggak boleh, itu pilihan Allah, takdir Allah, nggak bisa kita rubah. Ya, nggak bisa kita rubah, dan nggak bakal disalahkan kita. Kenapa kamu kulitnya putih? Kenapa kamu kulitnya hitam? Kenapa kamu lahirnya di Indonesia kok nggak di Amerika, nggak di Arab? Kenapa kamu kok keluar dari rahim ibu yang ini? Nggak bakal Allah siksa, nggak bakal Allah tanya nanti di akhirat nanti. Yang akan ditanya adalah sesuatu takdir yang digantungkan kepada kita pilihannya. Ya, jodoh takdir Allah, iya, tetapi digantungkan kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini harus paham, ada takdir yang gak bisa dirubah, maksudnya seperti apa? Dan takdir yang gak bisa dirubah, takdir mutlak dari Allah, itu tidak akan diminta pertanggungjawaban atas kita nanti di akhirat. Yang tadi itu ya. Yang kedua, takdir yang digantungkan kepada kita karena kita dikasih akal, dikasih hati, dikasih ilmu, dikasih iman, ya, untuk melihat mana yang hak, mana yang batil. Contoh, emang rezeki udah ditakdirkan oleh Allah, memang jodoh udah ditakdirkan sama Allah, tapi kita akan ditanya tentang itu. Ya, kenapa kamu memilih istrinya yang ini? Kenapa kamu memilih suami yang ini? Padahal ada dua dulu, si A dan si B. Kenapa milih yang ini? Itu akan ditanya kita. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal udah ditentukan, udah ditakdirkan, udah dicatat sama Allah. Dengan pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu kita kerja di mana? Ini kerja gaji 10 juta tapi ada jualan mirasnya. Ini gaji 2 juta tapi bersih, tidak ada yang haramnya. Nah, kita disuruh milih. Aduh, ini gaji 10 juta, mending 2 juta apa 10 juta? Dikasih akal dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan ditanya, kenapa kamu memilih yang 10 juta? Padahal ada minuman keras di situ, akan ditanya oleh Allah. Padahal udah dicatat menjadi takdir Allah gaji kita itu, rezeki kita itu adalah udah ditentukin sama Allah, tapi akan diminta pertanggungjawaban atas nih, aku akan kasih kamu 10 juta. Yang satu ini kamu boleh maling, ini kamu boleh jualan. Kamu pilih, silakan.
Jualan mah capek, susah, ditolak orang, bisnis mah ditolak orang, mending maling, mending nipu orang. Nah, itu pilihan kita. Dan itu akan 10 jutanya tetap dikasih. Mau dari dagang, dari bisnis kek, mau dari maling, mau dari nyuri, mau dari mencelakakan orang, menzalimi orang, tetap 10 jutanya Allah kasih kepada kita kalau kita ikhtiar. Tetapi bedanya, ini dapat 10 juta plus pahala, ini dapat 10 juta plus dosa. Kita pilih yang mana? Kemudian kesembuhan dari Allah, ya benar, kita berobat ke dokter, kemudian Allah yang menyembuhkan. Kita berobat kepada yang musyrik, Allah yang menyembuhkan. Tapi kita berobat ke dokter, berobat ke tibun nabawi, berobat ke yang halal, maka kita diberikan pahala oleh Allah dari ikhtiar itu. Misalkan sama-sama sembuh, itu yang menyembuhkan Allah. Kemudian kita berobat kepada orang yang musyrik, yang syirik, yang mengandung kesyirikan, maka sembuh. Allah juga yang menyembuhkannya, tetapi mendapatkan dosa syirik yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat, itu adalah 6 perkara. Jadi rukun iman nomor 6 ini berarti ada 2. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu, menentukan atas kehendaknya. Tetapi yang kedua, kita harus yakin semuanya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Allah mampu memberikan rezeki kepada kita tanpa kita ikhtiar. Allah mampu menyembuhkan kita tanpa kita berobat. Allah sangat sanggup memberikan makan dan minum, mengenyangkan kita tanpa kita makan. Allah sangat sanggup membuat kita hausnya hilang tanpa harus minum. Bahkan nanti pada saat duhon tiba, kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi orang yang beriman cukup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sudah kenyang, sudah hilang hausnya. Makanan dan minuman pada saat itu 40 hari 40 malam itu hanya dengan tasbih kepada Allah, zikrullah. Nah, kemudian yang kedua harus dipahami dan diyakini adalah Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kita tidak merubahnya. Jadi kita berikhtiar, berusaha, itu harus di jalan yang Allah sukai, karena ikhtiar kita menjadi pahala buat kita. Sedangkan yang menentukan hasil adalah Allah Azza wa Jalla. Demikian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang sedang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit hati Allah hibur kita, kemudian yang sedang dibikin bala, dikasih bencana, dikasih musibah, Allah angkat bencana dan musibahnya dan digantikan dengan kebaikan. Yang rumah tangganya sedang berantakan, yang sedang diuji dengan rumah tangganya, Allah harmoniskan kembali. Yang ada impian-impian dan harapan, mudah-mudahan Allah berikan impian dan harapan yang baik-baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ingin punya anak, mudah-mudahan anaknya disoleh-solehkan. Dan mudah-mudahan yang sedang berikhtiar, berbisnis, berdagang, Allah berkahi, Allah lancarkan, Allah kayakan dengan kaya yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan bangsa Indonesia ini dimudahkan, diberikan dan oleh Allah keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan negeri yang betul-betul Allah cintai, Allah berkahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Sekarang udah sampai ke Bekasi, alhamdulillah. Makasih Pak Peri, Gus Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Rahman, semoga bermanfaat untuk Tuhan dan sekeluarga. Untuk saat ini sedang punya problem masalah finansial, keuangan, pendekan uang goib, barokallah. Terima kasih infonya Pak Gus Rahman.
Pak Dongking, ada Bu Indrawati dari Pekanbaru, waalaikumsalam Bu Indrawati. Ada Ibu Saidatin Nafiah, assalamualaikum, bismillah, Lampung hadir, siap buat terus belajar Kang Asep, amin. Ada Ibu Novi dari Padang, waalaikumsalam. Ada Ibu Ainusada, ada Ibu Ilma, Ibu Khomisah, waalaikumsalam. Ada Pak Budi Gunawan, barokallah. Ada Kang Ran, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut nyimak, silakan Ibu Pak Mans Eman, Bu Vina, assalamualaikum Kang Asep, sudah pulang lagi Kang ke Bekasi, hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan, amin. Alhamdulillah sudah sampai ke Bekasi. Bu Ida Farida, ada Ibu Elia, salam hadir juga Pak Imron Wahid, Pak Atok, waalaikumsalam dari Depok. Dan Bu Elia, Pak Randi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Karin, ya miring tadi ya, nah sekarang sudah enggak. Bu Karin, waalaikumsalam. Bu Karin ini dari Taiwan. Pak Usman, ada Pak Ibu Salsabila, assalamualaikum. Bima NTB hadir, masya Allah. Ada kata Pak Budi, Allah kasih yang butuh, ya betul. Ada Pak Sugeng, waalaikumsalam. Ada Ibu Nuriana, Ibu Hendi, Ibu Haryuti, Pak Budi Gunawan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Edi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marlina, assalamualaikum, Cibitung hadir. Kang Dirman Kuningan hadir, waalaikumsalam. Ada Ibu Pak Awi, waalaikumsalam. Pak Budi dari Depok, Pak Sanyoto Madiun hadir. Ibu Ismerlin, Pak M Nawawi, ada Pak Lailatul, barakallahu fik. Bu Nisa, assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Ibu Anita, ada Ibu Elin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu Zani, assalamualaikum. Kang Asep Ambon hadir, masya Allah dari Ambon ya. Semoga kita diberikan umur panjang dalam taat, amin ya rabbal alamin. Ibu Mei, assalamualaikum Kang Asep. Probolinggo hadir, siap untuk belajar demi kebaikan dan kebaikan, Allahu Akbar. Ibu Rosa, Ibu Dewi Andriani, barakallah. Dan ada Pak Zulfadli, ada Pak Iwan Sanduan, barakallah. Pak Leo, assalamualaikum. Patuk Kayan hadir, assalamualaikum Kang, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Pak Zulfadli, assalamualaikum dari Pak Zulfadli, Kota Bumi Tangerang, masya Allah. Pak Ari hadir. Bu Narhayati, waalaikumsalam. Ibu Raina, assalamualaikum Pak, semoga kita semua dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita panjang umur dalam taat dan diberikan sehat walafiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Ibu Reni, assalamualaikum, Makassar hadir, barakallah. Demikian sahabat-sahabat, ada Ibu Rumaidah. Allah mudah-mudahan yang maha baik, maha kaya raya ya, sangat suka kepada kita. Andai kata kita betul-betul menyembahnya, dan Allah sangat-sangat cemburu kalau ada kita yang menyembah dan meminta kepada selain Allah. Itu Allah cemburu. Ibu Rumaidah dari Kalimantan, waalaikumsalam. Pak Khotim, waalaikumsalam dari saya punya hutang obat ya. Punya hutang ya. Mudah-mudahan Allah berkahi Pak Khotim, barakallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-sharekan, dibagikan, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita.